Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali lagi dengan Reza Riansa channel yang berisi tentang konten otomotif, bisnis, dan traveling. Bagi yang baru mampir ke channel saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya guys. Wuling Air EV, Wuling dengan motor listrik ya guys. Ini mobil listrik mungil terbaru dari Wuling yang bisa dibeli di Indonesia saat ini. Wuling Air EV ini dipamerkan di Gias pada tahun 2022 Agustus lalu di AISBSD Tangerang Selatan. Terdapat dua varian Wuling Air EV ya guys, yaitu yang standar range dan long range. Secara dimensi itu sama ya guys. Untuk panjangnya itu nggak sampai 3 meter ya, jadi 2974 mm. Sedangkan untuk lebarnya 1505 mm. Dan untuk tingginya itu hanya 1631 mm ya guys, dengan wheelbase 2 meteran lah. Untuk kapasitas tempat duduk dia 4 orang ya guys, ada 2 di depan dan 2 di belakang dengan 2 pintu di kiri kanan, sehingga untuk masuk ke kursi bagian belakang itu harus melalui pintu depan ya. Jadi si kursinya itu digeser dulu ke depan baru bisa kita masuk ke bagian belakang. Untuk suspensi menggunakan MacPherson ya untuk depan, dan belakang menggunakan Trilling Coil Spring. Dari sisi pelek menggunakan velg ring 12 inci full cap dengan ban 145/70 sama depan belakang. Pengereman depan menggunakan disc dan belakang menggunakan tromol ya guys. Lalu dari steering itu sudah menggunakan electric power steering ya guys. Dari segi baterai, untuk baterainya itu sama ya tipenya, menggunakan lithium ferrofosfat IP67 ya ratingnya, jadi sudah anti air. Jadi IP67 itu artinya sudah waterproof ya, jadi sudah diuji direndam di air. Nah ini videonya ya, ini adalah video proses pengetesan baterainya Wuling Air EV ini direndam di air ya guys. Jadi sudah teruji IP67, jadi kalau menerjang banjir harusnya sih aman ya. Nah untuk kapasitas baterai sendiri untuk standar itu menggunakan 17,3 kWh dengan voltase 115 volt, sedangkan yang long menggunakan kapasitas baterai 26,7 kWh dengan tegangan yang sama 115 volt. Nah dari perbedaan kapasitas ini jaraknya juga berbeda ya. Untuk jarak tempuh yang standar range itu 200 km, sedangkan yang long range yaitu 300 km. Untuk pengecasannya sendiri yang standar itu 8,5 jam dengan 2000 kW ya. Sedangkan yang long range itu dengan 6600 kW bisa dicas selama 4 jam saja. Untuk motornya sendiri itu sama ya, menggunakan 30 kW penggerak belakang, sedangkan transmisinya itu matic guys. Dari sisi eksterior dia sudah ada lampu DRL ya, lalu ada iluminasi Wuling logo ya. Lalu dari sisi wiper itu dia frameless ya. Nah sekarang di sisi interior itu kalau yang standar range itu warnanya abu-abu muda ya, dan yang long range itu dia carbon black dengan soft panel ya, panel-panelnya yang lebih lembut. Lalu joknya menggunakan synthetic leather untuk yang long range, sedangkan yang standar range biasa. Meter cluster untuk standar range itu menggunakan ukuran 7 inci TFT, sedangkan yang long range itu lebih besar yaitu 10,25 inci TFT. Dari sisi safety, kedua varian ini sudah menggunakan 2 airbag ya di depan, lalu menggunakan ABS dan EBD. Nah, ada perbedaan lagi di segi safety. Yang long range itu sudah menggunakan Electronic Stability Control atau ESC,
lalu electric parking dengan automatic vehicle holding, lalu menggunakan hill hold control (HHC), sedangkan yang standar range tidak menggunakan itu. Selain itu yang sama yaitu keduanya sudah menggunakan suara modul untuk pedestrian warning, pengukur tekanan ban ya, lalu sensor parkir mundur dan kamera, auto door lock, dan imobilisasi dan anti-thief alarm. Selain itu perbedaannya yang long range sudah electric mirror sedangkan yang standar range belum. Lalu yang beda itu smart key system ya. Jadi yang long range itu sudah smart key system, keyless entry ya, tidak menggunakan kunci. Sedangkan yang standar range masih menggunakan kunci. Perbedaannya lagi yaitu yang long range itu sudah ada integrated floating widescreen ya. Jadi layarnya itu lebar ya. Sedangkan yang standar range itu kecil ya, hanya 7 inci aja. Untuk speaker ini beda juga ya. Untuk standar range hanya ada 2 speaker, sedangkan yang long range itu ada 4 buah speaker. Lalu untuk persamaannya sama-sama menggunakan auto up atau down semua pintu, lalu sudah multifunction steering wheel, lalu sudah ada power outlet 12 volt dan 18 watt USB charging port ya, sama dua-duanya. Lalu keduanya juga sudah ada AM FM radio, USB dan Bluetooth. Untuk intelligent teknologi lainnya yaitu Wuling REV ini menggunakan Wuling Indonesia Voice Command ya. Kalau yang standar range itu hanya offline ya. Sedangkan yang long range itu bisa offline dan online juga. Nah, sekarang dari segi warna, Wuling REV ini ada 5 varian warna, yaitu Pristine White, lalu ada juga yang Avocado Green ya, ada juga Lemon Yellow, lalu ada Peach Pink, lalu ada Galaxy Blue. Untuk harga sendiri, Wuling REV dengan tipe standar range itu sekitar 240 jutaan, sedangkan yang long range itu 290 jutaan ya guys. Jadi ada perbedaan sekitar 50 juta guys. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share jika video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.